Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mutiara Rizky Purba dengan NIM 2003010888. Video ini dibuat untuk UTS Dasar Peternakan. Soal pertama yaitu 5 jenis unggas beserta karakteristik dan keunggulannya. Yang pertama ada ayam Arab, mempunyai karakteristik berwarna putih mengkilap di bagian lehernya dan mempunyai bulu berwarna putih kehitaman di bagian badannya. Keunggulannya mempunyai produksi telur yang tinggi, yaitu mencapai 225 butir per tahunnya. Yang kedua itu ada ayam KUB, mempunyai karakteristik bulu yang beragam seperti ayam kampung pada umumnya, dan keunggulannya mempunyai produksi telur yang tinggi mencapai 160 sampai 180 butir per tahunnya. Yang ketiga itu ayam kedu. Ayam kedu mempunyai karakteristik yang khas berwarna hitam di seluruh bagian badannya. Keunggulannya yaitu mempunyai produktivitas telur yang tinggi mencapai 40% per hari. Yang keempat itu ada itik tegal, mempunyai karakteristik berbadan kecil dan tegak ketika berjalan, serta mempunyai warna bulu coklat kehitaman. Keunggulannya, itik tegal mampu memproduksi telur mencapai 225 butir per tahunnya dengan produksi 43% per hari. Yang kelima itu ada itik mojosari. Itik mojosari mempunyai badan sedikit lebih kecil dibandingkan itik lainnya. Dengan keunggulan produksi telurnya mencapai 93,7% atau 260 butir per tahunnya. Soal kedua yaitu 5 jenis ternak ruminansia beserta karakteristik dan keunggulannya. Yang pertama ada sapi limosin. Sapi limosin mempunyai karakteristik badan yang padat dan bulu keseluruhan berwarna coklat muda. Keunggulannya, sapi limosin ini mempunyai fertilitas yang tinggi, mudah melahirkan, dan mempunyai pertambahan berat badan yang relatif tinggi. Yang kedua itu ada sapi ongole. Sapi ongole mempunyai punuk yang besar, berbadan besar, serta bergelambir. Keunggulannya, sapi ongole mampu tahan terhadap iklim tropis dan mempunyai toleran terhadap serat pakan yang tinggi. Yang ketiga itu ada kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu mempunyai karakteristik muka yang sedikit cekung. Keunggulannya, kambing Jawa Randu mempunyai bobot tubuh yang cukup besar, yaitu mencapai 40 kg. Yang keempat itu ada kambing kacang. Kambing kacang mempunyai bentuk muka yang cekung dan telinga yang pendek serta tegak. Keunggulannya, kambing kacang ini mempunyai fertilitas yang tinggi dan cocok sebagai tipe pedaging karena bobot dewasanya mencapai 40 kg. Yang kelima itu ada sapi Bali. Sapi Bali itu dia mempunyai badan yang besar dan memiliki keunggulannya berat badan bobot jantannya mencapai 450 kg dan berat badan bobot betinanya mencapai 300 sampai 350 kg. Soal selanjutnya itu pengaruh iklim mikro dan iklim makro terhadap usaha ternak. Iklim mikro dan iklim makro yang mempengaruhi usaha ternak yaitu ada kelembapan dan suhu serta radiasi matahari. Pengaruh kelembapan dan suhu terhadap ternak yaitu kelembapan dan suhu menjaga keseimbangan tubuh ternak dalam keseimbangan air, keseimbangan tingkah lakunya, dan juga radiasi matahari. Apabila ternak terkena langsung oleh radiasi matahari, ternak menjadi tidak nyaman. Dan cekaman yang tinggi dapat membuat ternak menjadi stres. Untuk itu dibuat naungan jika ternak dipelihara di area terbuka. Soal selanjutnya ada perbedaan kambing serta domba. Domba mempunyai bulu yang tebal dan keriting, sedangkan kambing mempunyai bulu yang tipis dan lurus, sehingga bulu domba sering dicukur dan bulu kambing tidak. Yang kedua, kambing mempunyai tanduk yang tegak ke atas, sedangkan domba memiliki tanduk melengkung. Yang ketiga,
Kambing mempunyai telinga yang menjuntai ke bawah, sedangkan domba memiliki telinga tegak kecil. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan proses pencernaan pada sapi dan juga ayam. Ini dia bekasnya. Ini merupakan pencernaan pada sapi. Yang pertama, pencernaan pada sapi yaitu di rongga mulut. Dari rongga mulut masuk ke esofagus. Nah, dari esofagus masuk ke rumen, dan dari rumen ke mulut lagi. Pencernaan pada sapi yaitu melewati 2 kali mulut. Baru dari mulut balik lagi ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Masing-masing dari ini mempunyai fungsi. Rongga mulut itu sebagai tempat pertama dalam pencernaan. Yang kedua, di esofagus ini hanya melewati saja tanpa proses, baru masuk lagi ke rumen sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, retikulum berfungsi sebagai tempat penghancuran pakan. Nah, omasum berfungsi sebagai tempat penghancuran gumpalan secara kimiawi. Dan di abomasum itu sebagai tempat penghancuran sisa proses dari gumpalan kasar. Dan di usus halus itu dia penyerapan sari-sari makanan, dan di anus sebagai tempat pengeluarannya. Yang selanjutnya itu pencernaan pada ayam. Ini merupakan
pencernaan pada apa ini? Pada ayam. Yang pertama, ayam masuk di mulut, kerongkongan, sembolok, proventriculus, empedal, usus halus, usus buntu, dan usus besar, serta berakhir di kloaka. Jadi itu dia mengenai jawaban dari UTS dasar peternakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.